Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT Limba dari Studio Peres. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Jangan kayak gitu, biasa aja gitu. Oh, iya, Coba oke, lagi ya. ya. Kayak 1, 2, 3. Yuhu, nggak kena dong. Sama dong, kena aja dong. Itu namanya depan belakang kena. Iya, kanan kiri oke, depan belakang. Ya, kita kembali lagi di Delman Gal. Debbie Sartian. Emansipasi bergaul. Apa sih kabarnya semuanya? Senandung sekali ya kita. Aku butuh kafein deh kayaknya. Oh, kamu pesen dong kalau gitu kopi pahit. Udah Meteng ya. Meteng dong Eke. Oke, kita ngucapin terima kasih dulu buat Jambu Luwuk ya kan, yang terima kasih yang udah setiap saat sampai kita roll. Iya, yang udah memberikan kita fasilitas ya untuk kita syuting di sini, istirahat, makanannya endul-endul. Makanannya endul-endul, tempatnya juga cocok. Iya, nyaman. Ya. Mustika Cobria Skelski Iya, Kesindang say. Sering-sering deh, jangan sekali-sekali ya. Oke. Binatu Tamara Kitaro, bintang tamu kita, kali orang Indah. Iya, adalah seorang wanita, seorang perempuan. Oke. Diana Sukiyaki Skelski, Bacok. Bukan, bacot. Baca. Oh iya benar. Bacot, Dia suka dari zaman muda sampai sekarang Diana suka sekali baca. Eke dong. Eke juga suka. Dia juga suka. Iya. Terus Diana pinter Skelski, pinter banget Maya pada piano. Eke juga bisa. Eke banget. Sama juga ya? Iya, Eke mau klasik, mau pop, apa-apa bisa. Nah, dia jago banget. Tergantung budget. Terus sama dia pencinta binatang, khususnya dogi. Aku juga suka. Kamu juga suka ya? Kamu binatang melata? Iya, binatang melata. Suka. Abis itu kalau umpamanya kayak udah janji-janji gitu, itu suka banget aku. Janji-janji gimana? Iya, buaya kan suka janji-janji. Iya. Pokoknya dia gitu ya. Yes. Kesukaannya baca, main piano, pencinta binatang. Ya udah kalau gitu siapa sih dia? Tunggang Aziza, Selusu okay. Bentra Laguna, Dese, Dataran di Sindang, Duding. Iya, nanti kita tanjak-tanjakin ya. Tanyain. Tapi soalnya backgroundnya tuh sama banget kayak aku. Dia model juga. Dia model. Iya, aku banget. Iya banget. Iya, ya. model. Suka berasa ya. Dia juga halu. Ya udah, kita nanti balik lagi di Delman Go. Debbie. Elman bergaul. Yes, kita balik lagi di Delman Go. Debbie Sahartian. Emansipasi dan kaget. Saya Ya ampun, ternyata ini yang Ye bilang Desa demen baca, bisa main piano. Beneran, aku manggilnya apa nih, Tan? Kakak. Jadi aku manggilnya kakak. Iya. Kakak atau nggak sis? Apa atau apa? Enggak, Kak Seto aja sampai tua dipanggil kakak. Iya. Kakak ayah. Kakak. Iya. Kakak ayah. Kakak Debbie, Kade. Kalau aku manggilnya sis. Made. Oh, Kalau enggak, manggil ganti. Ganti, Ganti. Made. Mama Debbie, Iya Made. kan Mak De. Iya. Kalau aku Makci, Mama Makci. Ya udah, ini ganti maco deh. Apa tuh? Maco. Mantan cowok. Aduh, Ayah seneng banget loh. Akhirnya ya kita setelah janjian berkali-kali, akhirnya kesampaian nyampe di sini Ayah. Terakhir kita ngobrol tahun lalu di Instagramku, terus kalian berdua Iya. mengajarkan bagaimana bahasa gaul. Gitu kan. Sekarang waktunya kita tanya-tanya ya, apakah udah bisa berbahasa gaul? Belum. Blending ya, Say? Blandi. Blending. Kiranya
dipelajarin tuh selama setahun itu ya. Jadi S3-nya ini Bahasa lulusan gaul. bahasa gaul gitu. Oke, jadi Soraya ini adalah temen Ege dari zaman remaja, memulai karir sama-sama ya, Ay, Betul, waktu iya. itu Di modeling. Di 81. modeling. 81. Wow. Coba Ayah ceritain dong prosesnya Ayah sampai masuk ke modeling, terus habis itu kita akhirnya berkenalan, terus sampai dengan perjalanan Ayah pokoknya sekarang ini. Masuk ke modeling itu sebetulnya kecelakaan atau tidak sengaja, karena memang awalnya tidak mengarah ke sana, Bi. Oh, gitu. Cita-citaku waktu kecil dulu adalah bagaimana untuk menjadi perempuan yang main di konservatorium, piano sekolah klasik, musik ya. sekolah musik. Jadi impian, imajinasi apa segala macam itu mengarah ke sana. Pada umur 14 tahun dapat beasiswa kan ke Vienna. Terus karena piano itu? piano dengan ikatan dinas 5 tahun, tapi ternyata orang tuaku kan Pertamina. Pada saat itu tidak boleh anak-anak Pertamina untuk keluar ke di luar Indonesia, jadi terpaksa itu di cancel. Untung gue lahirnya 88 udah boleh keluar. Bapak gue Pertamina juga kan. Terus. Gemes ya. Baru aja gemes. Jadi habis setelah itu udah, karena memang saya ini anak perempuan yang besar dengan dikasih otak kanan. Lebih kreatif, Jadi kalau misalnya otak kiri otak kanan manusia kan dominannya itu otak kiri kebanyakan. Jadi 51%, 49-nya gitu. Nah, saya otak kanannya itu lebih dominan, Bi. Oh gitu. Jadi Tahunya dari mana, Ay? baru taunya setelah aku kerja di salah satu stasiun TV, kemudian ada narasumbernya itu fingerprint. Analyzer-nya itu dari Singapura, sehingga ketahuan, oh ini ternyata dominannya otak kanan. Oh, that's why saya memang banyak sekali empatiku hidup dari kecil, seniku hidup, sensku terhadap alam terbangun, terus rasaku lebih dominan daripada logikaku, sehingga logikaku itu tumbuhnya lebih belakangan daripada si kreativitas, imajinasi, empati dan lain-lain gitu. Jadi urusan musik klasik, urusan seninya itu lebih tumbuh daripada logika akalnya bekerja gitu. Jadi kalau orang yang otak kanan itu emang lebih ke seni, lebih ke emosi ya, emang benar. Emosi. Nah, repotnya kalau segala memutuskannya itu pakai emosi, Bi. Iya. Kasian. Kamu Pisces ya, Kak? Enggak, Aquarius. Aquarius. Apa sama lagi? Enggak. Tapi dekat kok. Iya. Iya. Tetap dekat gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya setelah patah hati tidak bisa ke Nah itu Vienna, frustasi nggak ya? si Mama Mika ini akhirnya mendaftarkanlah di Rahadian Yamin Memorial Cup di tahun 1981 dan akhirnya dapatlah sebagai top modelnya. Dari situ kan ketemu sama Debbie. Iya, di Rahadian Yamin Di Memorial situ. Cup itu kita ketemu Tahun pertama 81. kali. Jadi sebetulnya berjalannya begitu aja, Bi. Frustasi nggak waktu Iya, nggak boleh pergi ke sana? Iya, marah, nggak mau sekolah, gitu kan, karena memang imajinasi udah kesana, udah gitu, nggak bisa diganggu. Tapi kan kenyataan tidak bisa ditolak. Akhirnya ya terpaksa sekolah, masuk SMA, suara Mahardika, begitu kan. Akhirnya, Jadi gitu. ufuk ya, saya. Gilang gemilang, damai. Laksana kencana. Laksana. Ayo kita naik. Lagi udah tahu ke pampas. Sana. Panjang deh, jadi satu lagu nih. Jadi gitu, Aina, waktu Ayah ke Rahadian Yamin itu ceritanya gimana prosesnya? Masih sambil kesel apa akhirnya fokus? Jalan gak pakai rasa. Oh gitu. Oh, jadi kayak mati rasa, apalagi kan otak kanan kan pakai emosi jadinya mati Jadi rasa. jalanin aja nggak pakai rasa, mau menang kayak mau kalah yang penting Tapi kan aja. menang akhirnya. Ya menang udah. Nah makanya itu kecelakaan ya. Kecelakaan gitu. Akhirnya udah berjalan dengan waktu, akhirnya modeling, akhirnya punya sekolah modeling, terus habis itu berkembang lagi sekolah pengembangan pribadi. Udah begitu aja. Begitu. Tapi nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi model. Kan kak Ayah ini cantik kan. Kamu juga adik. Terima kasih. Itu yang dia butuh. Kita tahu. Loh, sesama kembaran aku paham. Iya, aduh kita kembar banget. Kembar sial. Gue yang sial. Siap. Sial. Oke, beda telur.
Beda telur. Beda telur. Dia telur dinosaurus. Aduh. Oh gitu. Jadi habis itu ayah berlanjut sambil kuliah, sambil sekolah di modeling kan ya. Kita kan berangkat. Kuliahnya apa tuh? Kuliahnya hukum. Oh, kuliahnya hukum. Tapi waktu itu selesai aja begitu saja, nggak kerja pakai hukum, maksudnya disiplinnya nggak dipakai, dan nggak kerja untuk itu. Akhirnya justru bekerjanya jenjang selanjutnya adalah lebih ke ngajar, pengembangan pribadi, lebih ke SDM, ke manusia gitu ya. Tapi pada umur 40 menjelang 40 kok kayaknya ada sesuatu yang menggelitik di kepalaku. Ada mimpi yang sering berulang, yang kayak ada satu kekecewaan di dalam sebuah ruangan kayak kelas gitu. Dan itu mimpinya berulang. Oh gitu. Dan kalau bangun tidur rasanya tuh nggak enak dan nggak bisa diceritain karena kan hanya ada aku sama diriku di dalam mimpi itu gitu loh. Apa mimpinya apa? Iya, kayak kekecewaan di dalam sebuah kayak gagal, kayak gak bisa ngerjain tugas, aku lagi nulis tahu-tahu nggak berhasil. Itu dalam mimpi berulang dengan versi yang beda. Terus ada solusinya? Ayah Akhirnya dapat sekolah lagi. Akhirnya sekolah lagi. S2 itu. S2 mimpinya mulai berkurang, tapi masih suka muncul. Pas S3 sudah masa masuk ke penelitian, gitu karena S3 kan penelitian, di situ stop. Hilang mimpi itu hilang. akhirnya. Hilang. Jadi memang ada sesuatu dorongan di dalam diriku. Sekolah itu bukan hanya untuk menambah gelar di depan nama, tapi lebih kepada apa ya? Oh, ada penyelesaian tuntutan yang datang dari dalam diriku. Iya, si mimpi-mimpi itu jawabannya. Dan beres. Setelah aku udah wisuda, udah dapet yang terbaik waktu lulus, udah beres. Baru-baru aja kan, Ai? Baru. Bulan Maret kemarin. Yang S2-nya tuh apa? S2-nya sama hukum, sama. S3-nya juga hukum. Sama. Gila loh, hebat banget. Aku cuma S2, tapi aku mungkin mau S3. Biar kamu mesti menemukan sesuatu. Kalau S3 itu waktu itu mau coba di Swedia kan yang intercultural communication, tapi kayaknya capek 4 tahun lagi kan harus ada jadi Erto nggak sih saya? Menjadi Erto dia mau penyanyi, iya kan? Iya gitu. Kalau S2 kan cuma setahun 2 tahun. Gak apa-apa, gitu. kan tuntutannya beda. Iya betul. Tuntutannya beda. Jadi kuliahnya kuliah hukum ya, Ai? Baru selesai Maret kemarin. Iya, hukum tapi ini interdisipliner, jadi harus belajar forensik karena saya ambilnya persoalan kedokteran. Jadi belajarnya itu kedokteran forensik. Jadi belajar forensik, belajar bagaimana untuk kasus-kasus kematian apa dan kasus lain-lain kriminal gitu kan. Nah, tahap selanjutnya apa nih dari mengajar studi itu? Mengajar, kemudian menulis jurnal dan itu buat umurku sekarang, umur kita itu satu kenikmatannya beda. Iya ya. Gitu, satu kenikmatan. Karena kan sharing gitu kan. Nah, bicara soal sharing ini nih, ya kan mau nyinggung dikit masalah toleransi. Wah. Kan dia kan Apa sih yang menarik? Sekarang toleransi itu sesuatu yang menarik loh. Apalagi di Indonesia ya, aku ngerasanya kayak udah mulai banyak nih segregasi sosial. Oh, kita ngomongin orang pinter dah. Menurut aku gini duduknya. Menurut aku banyak banget sekarang. Nggak usah begini, biasa aja. Menurut aku udah terlalu banyak intoleransi di Indonesia yang akhirnya ngebuat segregasi sosial. Kayak mamanya waktu itu di Riau ada yang kayak ada spanduk besar gitu dibilang nggak boleh kalau lo agama ini nggak boleh masuk gitu. Terus udah kayak gitu ya aku ngerasanya gelisah. Aku ngerasanya kayak geli basah dong. Enggak, aku ngerasanya kayak kok kayak gini. Aku tuh mau semuanya inklusivitas gitu. Maksudnya semua itu harus ya semua punya sesuatu yang sama gitu, semuanya equal gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing. Dari kenapa ngomongnya begitu sih, Dek? Dari Indonesia. Terima kasih sudah saya jawab dengan bahasa Thailand. Bahasa Bekoni ya. Gua pindahin deh. Tungguin, ini bajunya Ana Avanti. Iya, Ai. Jadi gimana tuh, Ai? Sampai pernah ada satu saat yang kayaknya Ayah menciptakan polemik gitu. Orang berpikir nih Ayah udah pindah agama atau gimana sih? Gitu. Ada tapi kan. Emang apa sih yang membuat orang jadi polemik itu? Nggak tahu. Mungkin dari Ayah kan kayak misalnya
Ayah tuh kayaknya memperingati semua hari raya gitu. Ya kan kita di Indonesia. Apakah itu salah? Nah itu, mungkin kalau Eka sih bilang nggak salah, cuman ya. dari sudut pandang ayah sendiri, gimana ayah menjelaskan itu? Prinsip hidup di keluarga kami, waktu saya masih punya ibu bapak, memang diajarkan tidak banyak nasihat tapi berbuat baik. Dengerin netizen ya. Kalau gue Berbuat emosian, kalau baik. dia enggak bedanya. Berbuat baik, sehingga berbuat baik itu menjadi satu upaya komunikasi yang dilakukan orang tuaku tanpa harus banyak nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Walaupun mungkin dari ketiga anak-anaknya juga memiliki prinsip yang beda-beda, tetapi saya menangkap lebih dalam apa yang diajarkan oleh ayah saya, terutama si Papa Allen itu adalah berkomunikasi dengan kebaikan. Jadi Karena mungkin lebih kayak kebaikan. komunikasinya tuh dari hati ke hati gitu kali. Enggak. Berbuat baik, membantu tanpa harus pamrih. Dan kebetulan ayah saya itu datang dari keyakinan yang beragam. Jadi ada Katoliknya, ada Protestannya, ada Islamnya begitu ya. Jadi hak itu memang Islam, tapi di balik itu ada agama-agama yang lain. Sehingga saya menangkap itu lebih luas, dan ayah saya itu frame itu ada di kepalaku. Jadi leluhur ayah dari sebelum-sebelumnya juga ada yang beragama lain. Ada, sangat ada. Nah, om aku kan orang Prancis. Nah, Itu kan agama. Oui, Semua suka bilang. Bisa Fabian. Jadi begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh ketika masuk ke dalam wilayah keyakinan orang lain. Tapi itu menjadi persoalan besar ketika saya masuk ke dalam generasi anak-anakku sendiri. kalau Sementara zaman generasi kita nggak ada tuh Iya, ayah. dalam ya, generasi kita Lebaran bebas, Natal bebas, apa bebas, sehingga itu sesuatu yang biasa dan nggak ada yang masalah di kepala kami gitu. Kemudian dapat Eki, suami yang memang sama juga. Kemudian kami punya 3 anak-anak membesarkan dengan cara yang sama, itu metode yang kami pakai. Itu mulai muncul ketika era tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu lah. Iya, 10-15. Mulai itu ya, apa-apa dikaitkan dengan keyakinan, apa-apa satu kejadian dikaitkan dengan keyakinan tertentu. Ini nggak boleh masuk ke sini, ini nggak, buat saya aneh gitu loh. Karena kita adalah generasi yang lahir di era sebelumnya. Ini kan generasi X. Kalau sekarang kan sudah generasi A kan yang sudah alfa begitu. Jadi mereka tidak mengerti bahwa dulu Indonesia itu mempunyai satu kebiasaan adat istiadat budaya yang seperti itu, saling menghormati, saling saling toleransi. Dan itu tidak akan saya rubah hanya karena nilai-nilai yang terjadi di masyarakat yang era-era sekarang gitu loh. Nah, ketika kami tetap melakukan itu, punya media sosial, masuk ke dalam Instagram, dianggap itu sesuatu yang bertangan ya, nyanyi lagu Natal terus jadi pengikutnya Yesus Kristus misalnya. Saya nyanyi lagu Natal ya, kenapa lo? Masuk ke vihara terus saya langsung berubah menjadi Konghucu gitu kan ya. Ini sebenarnya gimana sih mindsetnya? Ini yang salah adalah mindset. Benar. Cara berpikir, mindset anak zaman sekarang ya gitu. Iya. Dan terlalu terkotak-kotak, dan mereka tidak belajar bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah punya sejarah yang panjang. Ini kan dibutakan sama sejarah kita generasi sekarang. Betul. Jadi maunya yang ada sekarang, ya itulah yang mereka lihat, itu yang mereka dengar, itu yang mereka ucapkan. Betul. Mau dia maki-maki orang lewat Instagram. Aku juga sering dimaki-maki. Biarkan saja. Kalau aku pernah tuh yang kayak ngapain lo kesana gitu kan, ke ya maksudnya ke rumah ibadah yang ini kan, lo agamanya ini, kepercayaan lo ini, ngapain? Aku punya analogi sih sebenarnya. Jadi kayak kita tuh dalam kepercayaan itu kayak chip SIM card dalam handphone. Kalau mamanya kita pakai HI ya, simpati gitu, udah nggak apa-apa. Kalau kita pakai simpati, ya nggak apa-apa. Kalau kita pakai simpati terus kita berdiri di Sutet Indosat, nggak mungkin kita berubah kan handphone kita jadinya Indosat gitu kan. Nah, aku selalu bilang kayak gitu loh. Jadi kayak lu mau bawa gua kemana aja, ke sinagog pun gua nggak bakalan berubah agama gue, cuman gara-gara gua jalan-jalan kayak melihat orang gimana berritualnya kayak gitu yang nggak gue ikutin juga gitu. Tapi zaman kita itu memang begitu ya, orang semuanya tuh nggak berpikir masalah ya lu nanti jadi ini, lu nanti gue B gitu. Enggak pernah terucapkan pun tidak. Enggak gitu loh. Terucap, bentuknya pun
begini aja. Iya. Nggak ada identitas keagamaan atribut yang yang nempel, ada. tidak ada. Iya. Dan mungkin zaman dulu menganggap bahwa gini, agama ini hanya sekedar kayak kendaraan atau baju seseorang yang bisa buka pasang. Tapi sebenarnya orang itu kan beragama, apapun yang dia yakini itu menuju kebaikan. Udah itu aja. Betul. Dengerin ya netizen. aja. Ya gue emosi. Jangan marah. Minum dulu deh gue gara-gara netizen nih. Ntar dia darting loh. Iya ya tiba-tiba stroke ringan. Jangan dong, nanti mencong. Oh gitu. Tapi anak-anak ayah sendiri gimana? Sama. Maka dibilang sekeluarga pindah agama. Tapi ani-ani ada berapa kak? Anjing ada 4. Hah? Anjing. Anjingnya. Oh anjingnya ada 4. Kamu nanya apa? Ani maksudnya Anak. Oh anak-anak. Karena anjing-anjing di rumah kami juga disebut anak-anakku. Anak-anak. Iya, makanya dia mikir ke sana. Enggak, anak-anak yang brojol. Alias keturunan Anda sendiri, terima kasih. Bukan yang adopsi. Bukan yang ada berapa sih? Anak kami 3, anak saya 3. Yang Satu udah menikah ya? Satu udah menikah. Ya, Pasti ganteng deh. ya begini-begini aja bentuknya. Yang tengah perempuan. Perempuan begitu. Yang menikah yang laki? Yang laki, yang satu. Pertama. Ya udah, yang 2 masih nyaman-nyaman. Tapi cara berpikirnya mungkin karena ibu bapaknya begitu. Jadi mereka melihat tanpa kami juga harus menasehatinya. Dan tahu nggak, anak-anak itu dari kecil kami tuh suka bawa jalan-jalan ke rumah ibadah karena saya temennya itu multi keyakinan, sehingga kadang-kadang ini mau ngajarin anak-anak pluralisme, saya harus tanpa ngomong, misalnya sama Debbie, kebetulan nggak ketemu aja sama lu gitu. Bi, temenin dong buat ke gereja gitu. Duduk. Nggak boleh komentar, nggak boleh ngomong, diam gitu. Jadi kalau mereka ibadah, kita nonton hormatin aja gitu lah ya. dan mereka tahu udah izin sama pastor, udah izin sama pendeta gitu kan. Mereka duduk gitu kan, masih kecil, biarin aja. Mau nanya kayak mau nggak nanya, itu terus. Di Hindu tempatnya yang apa sih, nggak di pura juga, atau misalnya yang kalau di Singapura yang pakai patungnya gede-gede itu terus pakai dupa-dupa masuk gitu, coba perhatikan gitu. Udah terus. Jadi mereka terbiasa. Jadi diajarin toleransi sejak dini kali ya. Oh dari kecil. Tapi ada nggak sih balik lagi nih yang pengen ke Vienna sekolah itu, ada nggak diaplikasikan ke anak-anak kayak anak-anak nomor 2? Gue nggak punya ini nih, gue nggak punya mimpi, gue nggak tersampaikan, gue harus setidaknya anak gue ada yang kayak gue deh gitu. 3-tiganya wajib piano klasik. Ada tetap ya say. Dibilang pinter, ya oke lah, bisa lah paling tidak menguasai secara ilmu karena sekolah gitu kan. Tapi kayaknya yang meneruskan yang nomor 2, yang Nadia itu. Karena dia udah sampai konservatorium, udah ngerti teknik, tinggal kesempatan, dia waktu dia akan berangkat. Dulu kan kita nih akrab banget, yang kemana-mana bisa bareng, ya kan? Bisa main rumah-rumahan gitu. Eke kalau ke rumahnya Ayah, itu Ayah, Eke duduk, iya kan? Eke duduk di sofa, Ayah main piano di situ ngadukin. Eke bisa duduk aja diam gitu dengerin, iya kan? Dia main tungtang, diem aja gitu ngeliat. Antara Lapangan Ros dan Abdul Muiz. Emberan tuh, rumahnya. Rumahnya. Terus kan di rumah Eke dulu di Abdul Muiz, di Tanah Abang, saya Tanah Abang 3. Jadi mainnya tuh gitu, kita pulang show bareng, apa makan, terus pulang ke rumah. Pulang paginya juga bareng. Oh juga anak-anak gini juga ya, anak-anak gaul ya dulu. Kenal disco dia, Desa ngajak dia ke Desa lucu, rame, tukang dansa, mabora dan memang dari muda memang hobi begaul gitu. Kata Om Eke juga sih, emang anaknya suka itu. Tapi menyenangkan. Dan loncat dulu pada saat kami masih kerja jadi model. Kenapa dekat sama Debbie? Karena zaman dulu Pragawati itu yang bisa nari itu bisa dihitung. Karena semua
Enggak, jadi dekat karena banyak sequence yang dideketin. Pakai koreografernya harus ada nari, ada apa, jadi lebih banyak dideketin sama Debbie. Masih ingat kan? Iya, ingat. Gitu. Kan dulu kan koreografi. Jadi zaman dulu tuh kalau fashion show itu ada koreografi. Ada hitungannya. Step ke sini berapa kali. Ada gerakan tertentu. Gerakan kayak nari-nari. Kalau sekarang kan cuma jalan udah ke depan, balik. Zaman dulu enggak. 1 2 3 4 5 6 7 8 maju jalan putar 2 langkah. Gitu. Oh, jadi lebih menantang ya dulu ya. Oh iya. Sekarang kan cuman gitu-gitu doang. Kalau kamu kenal ada yang namanya Rudy Bogor, sudah meninggal gitu kan. Denny Malik dulu belum. Dia Dodi masuk Haike. ke Dodi Haike gitu ya. Siapa lagi ya dulu ya? Udah kalau itu yang sekarang aja. kan Panca. Paulus Kasman udah meninggal. Itu gitu. jago-jago nari koreografer yang kayak sekarang tuh Panca Makmur. Ya, sekarang Panca Makmur. Cuman zaman dulu tuh mereka jago-jago nari. Okay. Jadi wajib Pragawati bisa nari sambil fashion show, sambil menghafalkan lagu, sambil mukanya harus begini. Oh, berarti susah ya Nek ya jadi model ya. Susah. Ganti Ini baju sering cepat. partneran. Kita sering partneran, makanya kita akhirnya jadi sering jalan bareng. Wow. Ya udah kalau gitu nanti aku ajarin ya. Suryadi Ugung tetap dong. Suryadi Ugung gila. Kok yang pakai kipas tapi. Dia kan pakai kipas. Cari damai. Nanti aku pinjemin bulu deh, bulu-bulu. Masih ada. Ada dong. Aku kan nyanyi juga kan. Terus kenapa mau pinjam? Pinjem. Eka nyari-nyari di Tokopedia nggak ada. Eka kan bilang sama Om Eka. Eka bilang kan, Ompi kalau mamanya yang bulu-bulu gitu kayak suara Mardika di mana kan? Banyak. Di sana kan. Banyak. Lo ada nggak? Kan gue jadi lakinya kan dia gitu. Lakinya juga pakai tahu. Iya yang gini ya. Om itu Gusti Randa. Oh, Dia kan anak oke. Gusti Randa. Iya. Oke, salah buat Gusti. Jadi kan Desa juga suara Mardika ya, berarti ada sepupunya kayak gini juga. Ponakannya kayak gini. Terus Ay, jadi sepanjang perjalanan Ayah sampai suatu saat kan Ayah waktu itu kan kalau nggak salah Eki sakit ya Ay. Itu sesuatu yang Ayah udah duga atau memang dia ada sakit bawaan atau tiba-tiba? Sebetulnya Eki itu karena gaya hidup aja. Jadi nggak ada pengalaman penyakit dan lain-lain gitu loh. Pada saat itu PPOK itu apa ya singkatannya dalam bahasa medis, pokoknya urusannya paru aja gitu. Jadi ternyata karena kondisi badannya nggak bagus, kemudian tidak pernah olahraga, karena dianggap bahwa drum itu adalah bagian daripada olahraga. Jadi dia anggap ya siklus hidupnya itu sehat. Satu waktu badannya demam, kemudian sesak napas gitu kan, bawa lari emergency, dan ternyata setelah diperiksa sekian jam kemudian akan terjadi serangan jantung menurut dokter yang ada di emergency, masuk ICU langsung. Betul. Akhirnya. Emang udah sempat hilang kan Ay? Oh iya, hilang. Berapa detik itu? Iya, hilang. Iya. Untung dimasukin ke emergency, langsung transfer ke ICU. Keesokan harinya sekitar 8 jam sempat detak jantungnya berhenti ketika pergantian. Kalau oksigen itu kan ada model 2 begini masuk, kemudian dimasukin yang kedua, step yang lebih ini yang begitu, tahu kan yang ada knop. Nah ini mau masuk ke yang lebih berat lagi, yang terakhir, apa namanya? Yang ventilator. Nah pergantian dari yang ini ke ventilator karena udah nggak sanggup narik oksigen, berhenti detak jantungnya gitu loh. Kami tuh maksudnya saya dengan anak yang pertama lagi di dalam, lagi mau tanda tangan apa segala macam, loncat langsung dokternya, berhenti jantung. Untung masih bisa diselamatkan gitu. Udah. Jadi main drum itu juga bukan olahraga. Bukan, ternyata Evan dengerin ini drummer nih tapi nggak mau disebut olahraga. Drum juga. Karena drum itu bahasa kuyuk, iya, ya kan? Betul. Bahasa kuyuk kayak orang olahraga. Sementara beda gitu loh. Statis di tempat dengan kita melakukan langkah-langkah itu ternyata beda. Begitu. Ngerian, Evan. Udah, akhirnya. Berapa lama Ay di rumah sakit? Nggak lama kok, main-main aja. Main-main kayak jiwaku diajak main-main. 2 hari ICU, kemudian hari ketiga pindah ke recovery room, kemudian hari ke-5, ke-6 udah oke. Menjelang hari ke-7 udah pulang ke rumah. Tapi rasanya tuh karena nggak siap, ya manusia itu kan suka gitu ya. Kalau nggak siap dihadapkan pada satu realita yang dia nggak pernah gambarkan,
itu kayak dibuak gitu lagi. Jet coaster gitu ya. Iya. Kayak uncertainty gitu kan. Iya, ketidakpastian gitu. Betul. Jadi itu yang membuat pembelajaran satu bahwa saya itu tipe orang yang gigih mencari Tuhan loh. Aku juga loh. Tetap loh dia loh, konsisten loh dia. Coba jabarkan. Iya, coba gimana? Soalnya aku juga pernah ikut kelas teologi. Saya nggak pakai kelas-kelasan, cuman karena otak kananku lebih dominan dari kecil, sehingga saya itu karena ikut dengan ayah yang tugasnya di kilang minyak kan tempatnya itu kan berdekatan dengan laut. Dari kecil terbiasa lihat sungai, alam, bintang bertaburan gitu kan. Jadi kalau dari kecil tuh yang aduh bagus banget gitu. Itu terus itu ada di kepala. Jadi mempertanyakan Tuhan mana sih gitu kan gitu. Pertanyaan anak kecil yang nggak ada jawaban. Begitu. Pertanyaan terus. Itu dari mulai 4 tahun, 3 tahun. Itu otakku tuh udah on, ngerasa gitu loh. Tapi pertanyaan tidak pernah dibalas dengan pertanyaan kayak snowballs gitu loh. Dengan pertanyaan lebih besar lagi. Akhirnya kegelisahan itu mencapai di akhir ketika ayahku meninggal, kemudian mencoba untuk membuktikan Tuhan itu di ICU, bayangin nggak sih? Jadi kalau ada teman yang orang tuanya atau anaknya atau siapapun yang masuk ICU gitu loh, itu kayak ngobrol sama saya, kemudian coba untuk ini gimana ya menyelesaikan. Masa iya sih manusia ibaratnya gini disusahkan dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang mati enggak, hidup enggak, tapi menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan segala macam gitu lebih. Jadi akhirnya mencoba untuk membuktikan ternyata ini menurut Al-Quran, kitab yang saya pegang begitu ya. Bahwa orang yang di ICU itu sama saja seperti jiwanya masih ada. Jiwanya masih ada, ruhnya masih ada, cuma jiwanya nggak bisa ngapa-ngapain. Mati enggak, hidup enggak, diajak raganya nggak bisa ngapain gitu. Raganya tidur, tapi ruhnya masih berdetak gitu ya. Tapi jiwanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan tuh bagaimana ya? Siapa dia gitu? Bentuknya apa? Apa yang bisa saya dapatkan? Itu pertanyaan yang terus gitu. Gitu. Akhirnya sampai di titik ini bisa mencapai sebuah kesepakatan antara otakku dengan keinginan tahuku bahwa kalau mau mencari Tuhan, kalau mau mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kamu mau, berbuat baik aja terus, berbuat baik aja lagi. And keep on living gak sih? And keep on living, maksudnya keep on living, be an inspiration gitu-gitu. Ya, berbuat baik. Itu kalimat suara itu terus ada, berbuat baik aja lagi, berbuat baik aja terus, lagi dan terus, lagi dan terus. Makanya itu yang terekspresikan ketika ada di media sosial. Tapi sebetulnya itu nggak mau dipromoin, enggak. Itu cuma kegiatan biasa, cuman itu diambil atau ditafsirkan oleh sebagian orang menjadi sesuatu yang sesuatu yang negatif lah ya. Ini ya sebenarnya bukan negatif, jadi polemik gitu, jadi tanda tanya besar gitu. Nih akhirnya sebenarnya gimana sih gitu. Dan ada teman yang udah lama nggak ketemu, pertanyaan pertama, emang bener pindah agama? Iya kan, gitu kan. Itu nanggepinnya gimana? Itu nanggepinnya gimana? Sekarang jawabannya coba. Aku gitu, aku sekarang apa sih? Nggak perlu dijelaskan, tidak perlu diyakinkan, karena buat saya itu urusan saya dengan wilayahku, dengan keluarga aku, dan diriku dengan diriku sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu gitu kan. Udah lama nggak ketemu, ada puluhan tahun. Masa pertanyaan pertama tanya kayak masih hidup, apa kabar? Baik ya. Ini enggak. Udah agama bener. Pengen gua toyor ya bisa gitu kan. Gimana? Tapi gimana sekarang pandangan Ayah dengan situasi yang berkembang di Indonesia ini khususnya ya, kita nyinggung politik sedikit deh, masalah toleransi dan intoleransi. Sebaiknya tuh gimana sih sebenarnya kita nih bersikap? Buat generasi yang sekarang kali Tadi Ayah kan udah cerita dari sisi Ayah dan keluarga Ayah. Mungkin ada sedikit pandangan atau opini Ayah bahwa sebenarnya tuh enaknya kita tuh gimana gitu supaya si toleransi ini tercapai untuk semua orang gitu. Sebetulnya kita berbahagia tinggal di Indonesia dengan kepancasilaan yang kita punya, kebinekaan yang kita punya. Sebenarnya kita berbahagia. Kenapa?
Karena tanpa sadar budaya kita mengajarkan itu secara tidak langsung di bawah alam sadar dari kecil. Bayangkan dari kecil kita sudah diajarkan budaya yang baik oleh orang tua kita. Nggak mengenalkan agama dulu loh. Kita kecil nggak kenal agama loh. Tapi kan dari budaya, berbuat baik, sopan sama orang tua, permisi sama yang lebih tua, dan lain-lain. Itu kan sebetulnya tanpa disadari itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan itu sudah ada sebelum keyakinan agama itu ada dalam diri setiap manusia gitu kan. Tapi setelah kita sudah dewasa, budayanya juga diinjak-injak. Terus antara budaya dengan agama dikonflikkan atau dibenturkan, sekarang begitu kondisinya. Sehingga anak muda yang tidak terbiasa untuk membaca, tidak mau tahu ke belakang mundur untuk belajar, sejarah, itu biasanya gampang sekali dipatahkan cara berpikir, karena kita punya memang betul mental itu datang dari cara berpikir. Benar. Jadi cara berpikir. Tapi kan aku dengar juga Kak Aya ini suka membaca. Buku apa sih yang sering dibaca gitu? Soalnya kan dari orang tuh sebenarnya membaca itu menurut aku kayak it open up our horizon gitu kan. Jadi kayak itu ngebuat kita menjadi orang yang lebih apa ya? Luas. Iya, wawasannya luas. Terus udah gitu dari cara berbicara pun ya udah tahu nih orang pinter gitu. Bukunya apa sih biasanya yang buku genre apa gitu yang Kalau belakangan ini buku forensik. Sci-fi gitu. Tapi yang kamu paling suka, yang kamu paling suka, oke sekarang kan lagi forensik, kamu harus baca forensik. Tapi kalau lagi nggak ada lagi free time gitu, apa yang kamu gitu. Buku apa yang kamu paling suka? Sesuatu yang berbau spiritual. Kita kayak mesti ngopi berdua deh. Iya. Bukunya siapa, saya lupa namanya, perempuan yang sempat diundang sama Gramedia ya. Kompas namanya siapa ya, dia menulis perjalanan peradaban agama yang ada di seluruh dunia, perempuan. Karen Armstrong. Karen Armstrong. Karen Armstrong. Gue baca bukunya, saya. Itu bacanya bisa yang mungkin 10 tahun yang lalu, terus habis itu saya itu baca mesti pelan sekali bacanya, paragraf itu mesti pelan sekali. Itu pegangan saya yang di sebelah, karena dia mengajarkan untuk membuka. Ini yang paling susah dalam hidup adalah membuka cara berpikir. Aduh, itu karena balik lagi ke uncertainty. Kalau kita open up our mind itu susah banget loh. Sampai sekolah S3 aja itu tuh ngebuka cara berpikir. Atau misalnya gini, Soraya Indonesia harus berpikir cara Soraya internasional. Aduh, itu nggak gampang loh. Itu 4,5 tahun. Susah, 4,5 tahun itu. Itu 4,5 tahun. Secara nggak langsung forensik ini membuka, karena kan forensik itu belajar DNA. Lu mati lu masih bisa ngomong loh badannya. Oh iya. Kamu mayat bisa tahu cara matimu bagaimana. Kamu bahagia apa enggak? Itu dari lengkungannya dengan segala macam. Lengkungan DNA gitu. Iya, segala macam. Iya, itu kan mereka dengan alat teknologi. Jadi cara mereka menemukan sebuah sistem atau pola pembuktian atau pola berpikir dokter itu membuat begini toh cara berpikirnya, dan pola itu harus beda antara orang Indonesia dan internasional, itu beda. Ternyata beda gitu. Nah itu yang membuka, belajar sekolah itu buat ini. Ini yang saya bayar 4,5 tahun gitu loh. Jadi sekarang ngelihat sesuatu itu kerangkanya luas, Bi. Jadi sekarang kalau ngeliat sama orang nggak nilai jelek, nggak nilai bagus, flat aja ngeliat orang sekarang. Oh gitu. Kalau dulu kan masih lihat ini kok gini sih, gini kayak nggak bener. Tapi diam mulutku kan. Tapi sekarang bisa ngeliat tapi datar aja. Oh, dia musuh begitu. Gitu. Oke, jadi segitu dalamnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya yang komen, misalnya gue lihat Elman, terus Elman lu orangnya gini deh, lu itu cetek ya sebenarnya ya. Ya pikirannya cuma situ aja. Cuma sampai situ. Akhirnya bisa menganalisa. Akhirnya bisa menganalisa. Iya, tapi jadi ngelihat orang hanya menganalisa ini tipe orang, misalnya Elman. Oh, ini tipenya dia begini. Jadi saya dekatinnya harus dengan begini. Sama gitu. Debbie tipenya begini, saya harus kasihnya porsinya ini. Kalau lebih nanti dia tersinggung. Oh ya ampun. Jadi sensitif saya. Dalam. Ya nggak bisa kayak netizen yang cuma ngelihat foto kita doang terus sudah langsung ambil kesimpulan. Itu gampang dibohongi. Itu cetek. Jadi itu gampang ditipu, sesuatu yang nampak itu mudah dibohongi. Oh, jadi ganti peran, ganti baju aja bisa beda. Iya. Ini udah dalam, ini udah pola.
udah sistem. Jadi kalau sebenarnya setiap manusia itu berpikir pola pikirnya dalam, mungkin lebih tenang kali ya. Bisa lebih bijak kali ya. Lebih bijak kali ya kita ya. Tidak rusuh dengan sesuatu yang di luar, tapi dia kontemplasinya ke dalam. Dia begini ke diri dia sendiri. Dan saya udah tahu misalnya, Soraya itu buat apa? Soraya dikasih kemampuan ini untuk apa? Soraya kenapa mesti jadi anak kedua? Kenapa kondisi kamu dibikin seperti ini? Itu ada sign. Dengan forensik itu bisa ketahuan. Ayah coba deh. Ayah udah tahu. Ayah udah tahu Tahu. tadi tuh Soraya Kenapa anak kedua? Oke, kenapa anak kedua? Ya kenapa mesti gue ceritain di sini? Enggak apa-apa. Kan itu umum. Ayah anak kedua, ya orang juga udah tahu ayah anak kedua. Kalau saya ditempatkan di posisi 3 anak dari orang tuaku, piramida kan 3 ya, kan 3 begitu, 3. Soraya anak kedua, bisa posisinya saya menjadi yang terbaik, bukan terbaik, yang tertinggi di antara keduanya, atau saya menjadi anak yang terpuruk, menjadi jurang atau lembah yang di dalam. Karena ada sebuah pemahaman di luar sana kalau anak kedua itu anak yang bermasalah, atau anak yang mencari perhatian, atau anak yang suka aneh sendiri, gitu kan. Emang saya anak anomali emang anomali, bener mau sebut sama? Itu enggak Pikiran anomali ada. Saat itu dia nggak mau anak anomali artinya gini, porsiku itu nggak pernah disamain sama kedua saudaraku. Jadi misalnya S1ku sempat terhenti di umur 20, saya menikah 26, jadi terhenti di 23. Nggak selesai S1-nya gitu loh. Nggak ada tuh pertanyaan dari orang tuaku untuk memaksakan untuk selesai. Jadi kayak blast, dibiarkan aja blast gitu loh. Nah, ini kayak anak anomali, nggak ada apa pegangannya gitu. Sebenarnya otak kanannya kan terus menjelajah. Begitu. Tapi berarti ayah nih dari yang Eka kenal emang lo gayanya gitu, gaya yang lo bilang tadi ya, gue jalan aja sendiri terus gitu. Tapi secara tidak langsung sebenarnya lo akhirnya membentuk diri Ye sendiri. Akhirnya. Iya. Tapi ketika si otak kanan ini sudah terpenuhi semua emosinya, otak kiriku kan nuntut. Otak kiriku yang logika, analisa, bahasaku gitu kan, itu menuntut juga sempurna seperti si kanan yang sudah terpenuhi emosinya. Makanya sekolah harus selesai. Makanya itu jadi ketika Soraya sudah kiri kanannya udah padat nih, kalau masuk MRI itu bisa ketahuan loh. Kita punya energi listriknya itu otak mana yang lebih dominan bisa kelihatan di dalam MRI. Jadi silakan aja periksa. Loh, betul. Kayaknya lo duluan deh. Tapi kayaknya nanti pas dicek nggak ada otaknya, nggak ada listrik. Kurang setengah otaknya. Listriknya mana yang dominan, mana yang dipakai. Nah, orang Indonesia kebanyakan otak kiri yang dominan, otak kanannya dia tuh yang listriknya tipis. Kan kelihatan kan bentuknya kan kayak gitu listriknya. Seru banget deh. Menarik ya. Kalau kira-kira kalau Sis Debbie ini kayak gimana tuh? Kalau kalau menurut Kak Aya gitu. Oh, dia kanan kirinya jalan. Oh, kanan kiri jalan. Dari dulu juga Debbie lebih stabil. Debbie kayaknya kanan kirinya dari dulu, dari muda dia kayaknya stabil, dua-duanya juga jejak. Sepertinya ya. Karena ngebalance kan keseni sama logika. Ya, saya logikanya baru dapat di atas 40. Di atas 40. Kalau gimana nih? Ya nggak tahu. Kamu mesti periksa kan, aku temennya lama. Jadi aku bisa tahu. Temenin periksa ya sih. Tapi kalau dari bahasa kamu, dari imajinasi kamu termasuk dua-duanya juga bagus. Iya. Nggak usah tersipu-sipu gitu. Oke, banyak banget nih yang sebenarnya seru loh dan tadi ngobrol itu. Cuma Eka mau nanya lagi satu pertanyaan yang menggelitik Eka. Apa itu? Ya kan pencinta doggy. Ya ampun. Iya kan? Persoalan. Iya. Eka mau nanya, kenapa anjing Ye kesayangan Ye itu namanya Debra? Apa terinspirasi dari Debbie Sahatia? Dan panggilannya Debra tau nggak? Debbie. Oh my. Kenapa sih kamu? Enak ya berenang.
Air terjun. Dad, dingin ya habis jalan-jalan. Iya, oke. Maaf ya, Bi. Enggak apa-apa sih, Tapi lucu. itu tergantung stambom. Nah, waktu adopsi emang namanya tulisannya Debra. Oh, udah. Debra, suara apa dia dari Jerman. Oh. Emang namanya Debra. Jadi waktu vaksinasi pertama juga dari bagi apa di dokter hewan juga, ini namanya cantik banget Debra. Kan jarang Iya nama kan? Debra. Dia panggilannya Debbie. Harusnya dibawa ya. Soalnya Eke kan ya, Debbie itu nama panggilannya banyak loh. Waktu zaman kita Abi. Zaman kita tuh Abi. Terus gedean dikit Deborah. Deborah. Belakangan Bor. Karena Deborah, Bor. Ada yang manggil Debra juga gitu. Oh, ada. Itu baru tahu ya. Yang terakhir lagi manggil Debrot. Kalau Debra yang di rumah, Debrang. Tapi cuman speciality-nya emang suka sama doggy aja. Karena apa Golden in general? Retriever. Kan, yang si Oh, Golden Retriever. Golden Nah, Retriever si Debra itu. Tapi berantem dulu sama mak gue deh Yang kayaknya. baru diambil. Ya, baru Itu diambil ketemu di mana? namanya Neil. Tahu-tahu pas lagi ke depan lagi mau ngurus sesuatu gitu, ada anjing kurus banget gitu kan. Jalan terus ngeliat bolak-balik 2 kali. Ini anjing kayak perlu perhatian. Ya udah, akhirnya dikasih makan, besok dia balik lagi. Terus anakku kan memang pencinta anjing karena ibu bapaknya suka anjing. Akhirnya langsung dekat sama Belmiro yang ketiga anakku. Iya. Langsung pegang, peluk, langsung jilat-jilat apa segala macam. Ma, pelihara ya. Ya udah. Gitu. Jadi ada berapa Sekarang doggy udah. sekarang? 4. 4. Wow. 4. Tapi itu anjingnya jenis anjing kampung Anjing kayaknya ya. kampung ya. Jadi sekarang ada Golden si Debra. Ada itu. Golden, kemudian Terus 2 Shih Tzu. 2 kemudian Shih yang Tzu. satu. Namanya siapa? Namanya Herman sampai lagi. lupa Ellie. namanya Elman. Mercy sama Bailey. Mercy Oh, sama Mercy sama Bailey. Bailey. Ini Sama Neil. Neil. Oke, Gitu. oke. Emang seneng sih. Anjing Satu itu satu apa? yang baru aja meninggal kan? Ya, yang baru meninggal namanya sampai lupa lagi yang laki. Yang laki Yang itu laki, yang iya. kecil ya, Iya. kalau nggak salah. Iya, betul. Kasian loh itu. Eka lihat tuh di Instagram tuh. Iya, betul. Sakit. Kalau anjing 7 tahun itu udah mulai kan bermasalah kalau Shih Iya. Tzu gitu. Oh. Namanya Scooby sampai lupa lagi. Scooby. Scooby. Ubi panggilannya. Panggil Mas Ubi, panggil Mas Ah, Ubi. Mas Ubi. Iya. Dan anjing itu adalah terapi yang paling enak di keluarga kami. Kenapa? Kalau lagi gelisah, Bi, peluk anjing aja. Gitu. Itu langsung transfernya langsung kesedot sama mereka. Iya. Oh gitu, Ay. Itu yang aku rasakan. Hmm. Dan kalau lagi gelisah, lagi nggak nyaman, kan kadang-kadang suka ya hatinya gelisah nggak ada alasan. Coba aja pegang sama anjing atau main sama anjing gitu ya, terus itu langsung keserap energi jelek kita. Jadi ya. Kalau aku main sama anjing kayak jadi tambah pengen marah gitu. Soalnya teman-teman aku rupanya kayak anjing. Ini bahasa kiasan. Dia kan sama teman-temannya. Padahal anjing tuh baik loh. Iya, anjing tuh setia loh. Kenapa orang kalau marah dasar lo anjing berarti gue setia dong. Kayak buaya. Iya. Terus ke depannya nih, Ay. Oke. Iya, ke depannya masih pengen apa lagi, Ay? Kayaknya nggak mau apa-apa lagi, Nggak Bi. mau apa-apa ya. Menjalani Sudah kehidupan ini. cukup, udah Iya. cukup dengan apa yang dicapai secara intelektual udah dapat, secara spiritual juga sudah aman gitu kan. Yang mau dilakukan adalah berbuat lebih spread lagi, lebih jangkauannya Spread kindness bisa kali ya, ya. lebih banyak kebaikan. Udah itu aja. Kalau ngajar juga masih. Oh, kalau ngajar itu memang bagian Oh. pekerjaan gitu. Ngajar baik di kampus maupun juga dengan ngajar seminar kayak gitu. Udah itu aja. Dan Oh, itu gitu. itu kebahagiaan yang beda sih, Bi ya. Iya sih. Makin kita Menikmati. tambah umur sebenarnya kita makin mau mengurangi stres, mengurangi beban-beban Kayaknya gitu begitu, ya. begitu. Kita berada di rumah dengan orang-orang yang kita sayangi, rumah yang nyaman itu udah cukup kali Cukup. ya. Iya. Harus belajar kata cukup Iya. dalam hidup. Jadi oke. jangan terlalu greedy, terlalu rakus gitu kan. Udah cukup apa cukup, ini apa cukup. Pas-pasan lah ya gitu. Iya, pas mau apa ada. Iya, pas mau Iya. beli mobil ada duit. Iya. Pas mau apa ada. Iya, pas gitu. mau jalan-jalan ke luar negeri pas ada duit. ada bisa. Pas mau Ada. foya-foya ada Iya. duitnya. Iya kan? Mau belanja ada. Tapi Iya. cukup itu memang perlu sih ya diajarkan ya. Iya ya.
Karena otak kita itu kan haus, otak manusia kan pada dasarnya haus, jadi harus diajarin, ayo cukup, ayo cukup. Nikmati apa yang ada, jangan nyari yang nggak ada, gitu, ya kan? Yang ada di depan mata, gitu. Realitanya apa? Istilahnya kayak, lo mau makan apa, gitu kan? Nggak tahu nih makan apa ya. Kalau mau makan, kalau enggak, jangan makan yang enggak. Judulnya jenis makanannya nggak tahu apa mau makan. Terus sama satu tadi pesennya yang terakhir tuh cara berpikir kita, pola berpikir. Oh iya kan? Senjata manusia yang paling ampuh adalah cara berpikir. Jadi kalau cara berpikirnya dilumpuhkan orang, cara berpikirnya tidak tumbuh, artinya kita gagal jadi manusia. Wow, sangatlah bermanfaat. Bermanfaat sekali. Jadi jangan lupa ya, think global, not local. Iya. Udah kayak jualan apa ya? Oke, Ai kalau gitu. Aku senang. Ya, terima kasih. Nanti kita diskusi belakang layar kali ya. Oh iya. Soalnya nih si Evan udah 40 menit. Kayak gitu. Party pooper deh Evan. Makasih Ai. Makasih banyak. Ayah sehat semua sekeluarga. Eki juga sampai salam sama keluarga. Sama dogi-doginya juga. Sama Debra. Debra. Oke, terima kasih banyak. Jambuluk juga terima kasih. Yes, dan pastinya jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share video kita biar kalian juga hidupin notification-nya biar kalian mendapatkan info tentang Delman Gold. Oke, jadi Akika Delman Gold, Emansipasi dan Eke Debbie Sehertian dan Soraya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.